Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten YouTube saya. Jangan lupa tetap like dan subscribe ya. Nah, untuk part 2 ini kita masih membahas tentang limit fungsi trigonometri untuk lanjutan. Berarti tingkatannya lebih tinggi dibandingkan limit fungsi trigonometri bagian pertama. Langsung saja, untuk bagian kedua kita butuh beberapa teorema untuk menyelesaikan latihan soal yang cukup sulit. Jadi yang pertama untuk teorema limit. Perhatikan, teorema limit ini cukup banyak, tapi pada limit fungsi trigonometri saya akan memberikan hanya beberapa dan sekaligus tips menggunakannya. Jadi yang pertama untuk limit K dikali Fx, di mana X mendekati A, K-nya itu berupa konstanta, bisa kita keluarkan menjadi sama dengan K dikali limit Fx, X mendekati A. Yang kedua, jika ada limit Fx ditambah atau kurang Gx, X-nya mendekati A, maka limitnya bisa kita pisahkan. Fx-nya kita kerjakan sendiri, yaitu limit Fx, X mendekati A, kemudian kita tambah atau kurang dengan limit Gx, X mendekati A. Yang ketiga, perkalian. Sama juga nanti dengan pembagian. Jika ada limit Fx dikali dengan Gx, di mana X mendekati A, maka hasilnya bisa kita kalikan limitnya, yaitu limit Fx, X mendekati A, dikali dengan limit Gx, X mendekati A. Selanjutnya jika ada akar atau pangkat. Nah, lihat limit akar Fx, X mendekati A, maka akarnya bisa kita keluarkan sama seperti pangkat. Hasilnya menjadi akar limit Fx, X mendekati A. Jadi jangan pusing melihat banyaknya, tapi lihat prinsipnya. Kita buat beberapa contoh. Nah, yang pertama, jika kita temukan misalnya limit akar sin X dikali cos 2X, di mana X-nya mendekati 30 derajat. Kalau dilihat dari bentuknya, di sini ada akar, maka teorema yang kita pakai adalah yang nomor 4. Akarnya kita keluarkan dulu, maka hasilnya sama dengan akar limit sin X dikali cos 2X, di mana X-nya mendekati 30 derajat. Kemudian di dalam akar di situ ada perkalian sin X kali cos 2X. Maka kita gunakan teorema yang ketiga, yaitu akar limit X mendekati 30 sin X bisa kita kalikan dengan limit cos 2X, X mendekati 30 derajat. Maka hasilnya menjadi akar sin 30 dikali cos 60. Tinggal memasukkan nilainya, maka hasilnya akar sin 30 setengah cos 60 setengah, maka hasilnya adalah akar 1/4. Jadi jawabannya adalah setengah. Nah, mudah kan menggunakan teorema limit? Baik, selanjutnya kita masuk ke bentuk limit sin X per X, di mana X-nya mendekati 0. Nah, inilah yang paling banyak kita butuhkan untuk menyelesaikan soal limit-limit fungsi trigonometri. Jadi pahami dengan benar sehingga bisa kalian aplikasikan dalam soal-soal limit fungsi trigonometri. Nah, untuk menentukan pembuktian limit sin X per X, di mana X mendekati 0, itu tidak kita bahas di sini karena cukup merepotkan bagi anak-anak. Ada yang kurang memahaminya nanti, sehingga saya skip dulu, kecuali ada saran dan kritik nanti akan kita buatkan. Jadi yang pertama,
Untuk limit sin x per x, di mana x mendekati 0, itu akan sama dengan limit x per sin x, di mana x mendekati 0, hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan tangen. Limit x mendekati 0, tangen x per x, itu akan sama dengan limit x per tangen x mendekati 0, akan sama dengan 1. Nah, perhatikan contoh. Kalau ada persoalan bagaimana menentukan limit sin 3x per 4x di mana x-nya mendekati 0. Nah, caranya yang pertama kita misalkan dulu sudut sinnya ini dengan P. Jadi kita misalkan P sama dengan 3x, otomatis x-nya adalah P per 3. Jadi variabelnya ini kita ganti menjadi P dengan tetap memegang prinsip yang ada di sebelah kiri. Jadi karena x-nya mendekati 0, maka harus kita ganti juga P-nya. Karena x mendekati 0, maka P-nya juga mendekati 0. Kenapa? Karena P-nya tadi adalah 3x. Nah, kita selesaikan. Limit sin 3x per 4x itu akan sama dengan limit sin P, karena 3x-nya kita ganti dengan P. 4 dikali P per 3 ini dari X, kita ganti dengan P per 3, dan P-nya mendekati 0. Dan tinggal kita hitung secara aljabar, yaitu 3 per 4. Ini 3 per 4-nya dari mana? Yaitu dari 4 per 3 ada di bawah, kita naikkan menjadi 3 per 4 dikali limit sin P per P, di mana P-nya mendekati 0. Sesuai definisi yang di sebelah kiri, maka nilai sin P per P, P-nya mendekati 0, itu adalah 1. Maka hasilnya adalah 3 per 4 kali 1. Jadi jawabannya adalah 3 per 4. Kalau secara simpel, soal limit x mendekati 0 sin 3x per 4x, maka cukup kita ambil koefisiennya, yaitu 3 per 4. Boleh kita pakai, asalkan prinsip dasar menemukannya kalian pahami. Selanjutnya, kita misalkan ada contoh kedua. Limit sin 3 kali x kurang 2 dibagi dengan 2 kali x kurang 2, di mana x-nya mendekati 2. Nah, kalau dilihat dari sudutnya dan bentuk di bawah, itu juga sebenarnya prinsipnya sama dengan definisi limit sin x per x, di mana x mendekati 0. Nah, kita misalkan P adalah x kurang 2, sehingga di sini jika x mendekati 2, pasti P-nya mendekati 0. Jadi kita selesaikan. Limit x mendekati 2 sin 3 dikali x kurang 2 per 2 dikali x kurang 2, maka hasilnya menjadi limit P mendekati 0 sin 3P per 2P. Jadi kita selesaikan sesuai konsep yang tadi, maka hasilnya adalah 3 per 2. Baik, mudah kan? Nah, dari sini bisa kita simpulkan untuk menentukan limit sin AX per BX, jadi cukup ambil koefisiennya saja, yaitu A per B. Walaupun terbalik, fungsi trigonometrinya di bawah juga nilainya tetap A per B. Tangen juga berlaku. Nah, sekarang kalau untuk tangen dan sin juga berlaku. Yang penting tangen dan sinus. Jadi sampai di sini paham kan? Ya, baik. Jadi kesimpulannya, walaupun sudutnya nanti sin A dikali X kurang P, di bawahnya B dikali X kurang P, jika X mendekati P, maka hasilnya tetap
koefisien A per B-nya. Itulah yang kita ambil sebagai jawaban. Nah, perhatikan contoh. Misalnya ada soal limit sin kuadrat 2x dikali cos 5x dibagi dengan 3x dikali tangen 2x, x-nya mendekati 0. Kalau kita lihat di sini ada bentuk cos. Tidak usah khawatir jika cos dalam bentuk perkalian, ini bisa kita pecah menjadi limit x mendekati 0 sin 2x per 3x dikali sin 2x per tangen 2x. Kenapa? Karena di situ sin kuadrat 2x. 2 kali kita kalikan, baru kita kali dengan cos 5x. Nah, kita lihat sesuai dengan teorema limit, maka hasilnya menjadi limit x mendekati 0 sin 2x per 3x ini hasilnya adalah 2 per 3. Sin 2x per tangen 2x hasilnya adalah 2 per 2. Dan cos 5x kita masukkan x yang mendekati 0, maka hasilnya adalah cos 0, yaitu 1. Maka jawabannya adalah 2 per 3. Mudah kan? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal lengkap. Nah, kita cek di sini ada 4 soal yang saya pilih yang sudah mewakili beberapa soal yang sering keluar di UN, SBMPTN dan sebagainya. Kita ambil 4 soal yang kira-kira mewakili. Jadi di sini ada UN 2014, SIMAK UI 2013, STIS 2017, dan SPMB 2006. Kita ambil dulu yang sederhana ya untuk UN tahun 2014. Ya, di sini soalnya adalah limit 1 dikurang cos 8x dibagi sin 2x dikali tangen 2x, di mana x-nya mendekati 0. Jadi cara menyelesaikannya, kita tulis dulu soalnya. Nah, kemudian kita lihat dulu bentuk yang atas. Untuk kosinus, jika bentuknya 1 kurang atau cos dikurang 1, ini adalah bentuk familiar di dalam limit. Cara menyelesaikannya, ubahlah ke dalam sudut rangkap kosinus. Ini idenya. Cos 2x itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Jadi kalau kita buat cos 4x, maka hasilnya 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Sehingga jika ada cos ax, bentuknya tetap sama, 1 kurang 2 sin kuadrat, sudutnya dibagi 2, menjadi a per 2x. Sehingga 1 kurang cos 8x, maka cos 8x nya kita rubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 4x. Kita selesaikan secara aljabar. 1 kurang 1 ditambah, karena ini minus, ditambah 2 sin kuadrat 4x per sin 2x tangen 2x, x mendekati 0. Maka hasilnya satunya kita habiskan, tinggal 2 sin kuadrat 4x per sin 2x tangen 2x. Selanjutnya konstanta 2 bisa kita keluarkan sesuai teorema limit, menjadi 2 dikali limit sin 4x dikali sin 4x dibagi dengan sin 2x dikali dengan tangen 2x. Maka hasilnya adalah 2 dikali 4 per 2, 4 per 2, maka hasilnya adalah 8. Jadi jawabannya adalah C, 8. Selanjutnya kita bahas yaitu STIS 2017. Nah, perhatikan soalnya. Limit x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 dikali sin 2 kali x kurang 2 dibagi x kuadrat kurang x kurang 2
X-nya mendekati 2. Nah, kita selesaikan. Ini banyak bentuk dari persamaan kuadrat. Jadi cukup kita faktorkan yang berbentuk persamaan kuadrat. Yang di atas ada X kuadrat kurang 5X kurang 6. Kita faktorkan menjadi X kurang 6 dikali X tambah 1. Yang di bawah X kuadrat kurang X kurang 2. Kita faktorkan menjadi X kurang 2 dikali X tambah 1. X tambah 1-nya boleh kita habiskan. Nah, tinggal limit X kurang 6 sin 2 kali X kurang 2 dibagi dengan X kurang 2, di mana X mendekati 2, maka hasilnya kita ubah ke bentuk teorema limit menjadi limit X kurang 6 X mendekati 2 dikali limit sin 2 kali X kurang 2 per X kurang 2 X mendekati 2. Maka hasilnya adalah X-nya kita masukkan yang sebelah kiri menjadi 2 kurang 6 dikali 2 per 1 sesuai definisi limit. Maka hasilnya min 4 dikali 2. Jadi hasilnya adalah minus 8. Jadi jawabannya adalah A minus 8. Selanjutnya kita bahas SPMB 2006, yaitu soalnya limit X kuadrat akar 4 kurang X pangkat 3 dibagi cos X dikurang cos 3X, X-nya mendekati 0. Nah, ini bentuknya cukup unik. Di situ sekilas cukup sulit karena di situ ada akar 4 kurang X kuadrat. Tapi ternyata setelah kita pisah, limit akar 4 kurang X kuadrat X mendekati 0 itu hasilnya bukan 0 per 0, berarti sudah menghasilkan nilai. Sehingga bisa kita selesaikan. Karena nilainya akar 4 kurang 0 kuadrat adalah 2, bisa kita letakkan di sebelah kiri sehingga bisa menyederhanakan perhitungan. Nah, kita rubah cos X dikurang cos 3X sesuai dengan rumus trigonometri penjumlahan dan pengurangan. Jadi harus ingat ini ada 4. Jadi yang kita pakai adalah yang keempat, yaitu cos A dikurang cos B. Jadi bentuknya adalah minus 2 sin. Sudut pertama cukup ditambah lalu bagi 2. Dan yang kedua kita kurang dan bagi 2. Jadi hasilnya cos X dikurang cos 3X. Sudut yang pertama kita tambah, X tambah 3X adalah 4X. Kita bagi 2 menjadi 2X. Kemudian X kurang 3X, kita kurangkan min 2X menjadi min 2X bagi 2, hasilnya adalah min X. Jadi ini sudah kita tuliskan hasilnya. Nah, kemudian ini 2-nya dari akar 4 kurang 0 kuadrat tadi ya. Selanjutnya bisa kita keluarkan min setengahnya sebagai konstanta sesuai teorema. Maka bisa kita tulis 2 per min 2. Kita selesaikan bentuk limit X mendekati 0-nya. Kita pecahkan menjadi 2 bagi 2 min 1. Limit X per sin 2X dikali X per sin min X. Maka hasilnya menjadi min 1 dikali setengah dikali 1 per min 1. Maka hasilnya adalah setengah. Jadi jawabannya adalah D. Mudah kan? Nah, yang terakhir kita bahas soal yang cukup sulit, yaitu SIMAK UI 2013. Nah, soalnya adalah nilai dari limit akar 1 ditambah tangen X dikurang akar 1 ditambah sin X dibagi dengan X pangkat 3. Di sini ada akar kuadrat. Tentu kita teringat dengan perkalian sekawan. Jadi kita kalikan dengan sekawan bagian atas, yaitu kita ganti saja ini kurang jadi tambah. Jangan lupa ini pernya hasilnya harus 1.
Sehingga kita kalikan menjadi limit X mendekati 0, cukup depan kali depan, inilah hasilnya. Belakang kali belakang, inilah hasilnya. Baru yang bawah masih perkalian seperti biasa. Sehingga yang di atas kita operasikan, buka kurungnya menjadi 1 ditambah tan X dikurang 1 dikurang sin X dibagi dengan X pangkat 3 dikali akar 1 ditambah tan X ditambah akar 1 ditambah sin X. Satunya bisa kita habiskan, 1 kurang 1 0, tinggal tan X dikurang sin X per X pangkat 3 dikali akar 1 ditambah tan X ditambah akar 1 ditambah sin X. Dari sini belum muncul ide limit fungsi trigonometri. Jadi kita harus mengeksplor diri, apa kira-kira yang bisa kita uraikan sehingga bisa terbentuklah teorema-teorema atau definisi limit yang sudah kita pelajari. Jadi tan X ini bisa kita ganti menjadi, nah kita pecah dulu supaya tidak susah perhitungannya. Ini limit tan X dikurang sin X, kita pecah per X pangkat 3 dikali dengan 1 per akar 1 ditambah tan X ditambah akar 1 ditambah sin X. Nah, tan X nya kita rubah menjadi sin X per cos X dikurang sin X dibagi dengan X pangkat 3. Ternyata bentuk yang sebelah kanan itu bukan bentuk 0 per 0. Jadi bisa membantu perhitungan. Kita masukkan nilai 0, maka hasilnya menjadi 1 per akar 1 tambah 0 ditambah akar 1 tambah 0. Nah, jadi hasilnya adalah setengah. Karena hasilnya setengah, kita letakkan keluar, sehingga tinggal mengerjakan limit sin X per cos X dikurang sin X dibagi X pangkat 3. Kita samakan penyebut yang atas, yaitu sama-sama cos, maka hasilnya menjadi sin X per cos X dikurang sin X kali cos X dibagi dengan cos X. Baru kita bagi dengan X pangkat 3. Nah, terus hasilnya adalah setengah dikali limit sin X kurang sin S cos X dibagi dengan cos X. Karena penyebut sudah sama. Selanjutnya sesuai operasi pecahan biasa, maka setengah limit sin X kurang sin X cos X, X pangkat 3, jadi cos X nya kita kalikan ke bawah. Selanjutnya sama dengan setengah dikali limit sin X nya kita keluarkan sehingga terjadi faktorisasi, yaitu sin X dikali 1 kurang cos X dibagi dengan X pangkat 3 dikali cos X. Nah, bentuk dari 1 kurang cos X itu kembali ke sudut rangkap kosinus, sehingga hasilnya sin X dikali dengan 1 dikurang, satunya dari sini, 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X, yaitu 1 kurang cos X. Jadi ini yang kita rubah. Maka hasilnya menjadi sin X dikali 1 dikurang 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X dibagi dengan X pangkat 3 dikali cos X. Kita selesaikan 1 kurang 1 selesai, habis. Min kali min positif, tinggal sin X dikali 2 sin kuadrat setengah X dibagi X pangkat 3 dikali cos X. Kita selesaikan sesuai teorema limit. Jadi konstanta ini bisa kita keluarkan di depan menjadi 2 dikali setengah limit sin X per X sin setengah X ini sama-sama per X, lalu cosnya kita pisahkan sehingga hasilnya menjadi 2 dikali setengah sin X per X1
sin setengah X per X setengah, sin setengah X per X setengah, 1 per cos X ganti X nya menjadi 0, berarti cos 0 1, 1, maka hasilnya adalah 1/4. Jadi jawabannya adalah D. Baik, itulah pembahasan soal-soal limit fungsi trigonometri. Ingat terus latihan agar perbendaharaan soalmu semakin banyak, sehingga muncul-muncul nanti soal yang baru, kamu tetap bisa mengerjakannya. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.